Nah, misal mungkin kalian ada yang bertanya, kalau memang lampu UV sterilisasi itu bisa membunuh bakteri, kenapa ditaruh di chamber filter, Bang? Bukannya di chamber filter itu ada rumah bakteri juga, apa bakterinya nggak mati? Nah, di sini aku akan kasih tahu sedikit tips ke kalian, teman-teman, untuk penempatan lampu UV sterilisasi ya, agar tidak mengganggu rumbak yang ada di tank kalian, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dengan aku Bahar, teman-teman. Nah, untuk video kali ini di sini aku mau bahas mengenai masalah lampu UV, teman-teman. Karena kemarin itu ada yang bertanya di kolom komentar ya mengenai tips penempatan lampu UV. Dan ada juga yang memang sebagian yang masih belum tahu, teman-teman ya. Kalau sebenarnya lampu UV yang biasa dipakai di filter itu beda dengan lampu UV yang biasanya dipakai untuk pencahayaan di lampu akuarium laut, terutama yang reef tank, teman-teman. Karena kemarin ada yang menanyakan ya, Bang, bisa nggak kalau untuk lampu UV itu ditaruh di tank utama? Jadi kemarin sudah sempat aku jawab itu, kalau untuk lampu UV sterilizer itu nggak boleh ditaruh di tank utama, teman-teman ya. Lebih baik ditaruh di filter. Nah, kemudian dia jawab lagi tuh, bukannya tanknya si Om pakai lampu UV juga ya untuk lampu utamanya? Nah, kemungkinan dia masih belum tahu, teman-teman ya, kalau untuk lampu UV yang dimaksud itu adalah lampu UV sterilizer, teman-teman, untuk mensterilisasi air yang ada di tank kita, bukan untuk lampu UV atau pencahayaan yang dipakai untuk koral, teman-teman. Nah, di sini aku akan jelasin sedikit ya mengenai perbedaan lampu UV sterilizer dengan lampu UV yang biasa dipakai untuk pencahayaan reef tank, teman-teman, supaya kalian juga nggak salah paham ya. Nah, buat kalian yang nggak tahu, kalau untuk lampu UV itu dibagi jadi 3 jenis, teman-teman ya. Yang pertama itu UVA ya, yang kedua UVB, dan yang ketiga UVC. Nah, jadi kalau untuk lampu UV yang biasa dipakai untuk pencahayaan reef tank itu adalah UVA, teman-teman. Dimana kalau untuk UVA itu fungsinya ke koral ya, untuk mengeluarkan warna neon pada koral dan juga untuk fotosintesis, teman-teman. Serta juga kalau untuk lampu UVA itu tidak membahayakan mikroorganisme, teman-teman. Bisa dibilang itu tidak bisa membunuh mikroorganisme yang ada di tank kalian, termasuk bakteri, parasit, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau untuk lampu UV yang biasa dipakai di filter itu adalah lampu yang tipe UVC. Nah, UVC ini sangat berbahaya, teman-teman ya, karena kalau untuk UVC ini bisa membunuh mikroorganisme, teman-teman ya, termasuk bakteri, parasit, kemudian juga alga. Bahkan juga kalau untuk lampu UVC ini ke manusia itu juga nggak bagus, teman-teman. Karena kalau lampu UVC ini kena ke manusia ya, atau terpapar terlalu lama, itu biasanya kalau untuk ke kulit itu bisa merusak kulit. Bahkan juga kalau untuk ke mata itu juga nggak bagus, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi jangan disamakan, teman-teman ya, antara UVA yang dipakai di lampu akuarium laut dengan UVC ya, yang lampu untuk sterilisasi, teman-teman. Jadi memang beda. Nah, misal mungkin kalian ada yang bertanya, kalau memang lampu UV sterilisasi itu bisa membunuh bakteri, kenapa ditaruh di chamber filter, Bang? Bukannya di chamber filter itu ada rumah bakteri juga, apa bakterinya nggak mati? Nah, di sini aku akan kasih tahu sedikit tips ke kalian, teman-teman, untuk penempatan lampu UV sterilisasi ya, agar tidak mengganggu rumbak yang ada di tank kalian, teman-teman. Nah, kalau aku sendiri, untuk penempatan lampu UV di sump filter aku, itu biasanya aku taruhnya itu di chamber yang ada pompanya, teman-teman, atau di chamber terakhir. Dan juga usahakan cahaya lampu UV-nya itu tidak kena ke arah rumah bakterinya, teman-teman. Jadi kalian harus pakaiin sesuatu buat ngeblok atau buat menghadang si cahaya ini, teman-teman. Nah, kalau aku sendiri, aku kemarin itu sempat bikin kurang lebih seperti ini, teman-teman. Itu aku bikinnya itu pakai papan LJK ya, plastik papan LJK yang aku beli, teman-teman ya. Dan aku bentuk itu supaya memang tidak menembus ke sebelah, teman-teman ya, ke rumah bakteri yang ada di sebelahnya. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman, tampilannya. Bentar, kita matikan dulu lampunya ya. Nah, maka seperti itu, teman-teman. Ini kita buka dulu tutupnya. Nah, otomatis kalau kalian hadang ya cahayanya dari sebelahnya, otomatis dia tidak akan menyinari bagian rumbaknya, teman-teman. Jadi untuk bakteri yang tinggal di rumah bakterinya ini aman, teman-teman. Karena memang
cahayanya itu, cahaya dari lampu UV itu tidak kontak langsung ke rumah si bakteri teman-teman. Nah, ada juga biasanya kadang yang ditaruh yang di dalam pipa teman-teman ya, kemudian juga dialirin air yang nggak terlalu pelan ya, bahkan itu biasanya lebih worth it ketimbang ditaruh di posisi chamber seperti ini teman-teman. Cuman ya memang harus ada modal lebih lagi ya, kita harus bikin pipa juga buat masukin si lampu UV ini ya ke pipa khusus, dan buat ngalirin airnya juga pasti perlu pompa teman-teman. Nah, karena aku nggak mau yang ribet, ya udah aku taruhnya seperti ini aja teman-teman. Yang penting untuk cahaya ke sebelahnya itu diblok teman-teman, agar nggak kena rumah bakteri. Nah, karena memang seperti yang aku bilang tadi, kalau untuk UV sterilisasi ini berbahaya juga untuk manusia, karena kan kalau terpapar terlalu lama itu kan nggak bagus ya kalau untuk manusia. Makanya di sini juga kadang aku kasih tutup seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini, karena memang biasanya aku paling sering nongkrong di depan sini gitu loh. Kadang ngeliatin akuariumnya, belum lagi kalau dosing-dosing apa segala kan di depan sini biasanya aku tutup seperti ini. Nah, kalau untuk penggunaan lampu UV ini sendiri, kalau aku sendiri, itu aku full 24 jam teman-teman ya. 24 jam, dan ini aku pakai lampu UV ini kalau nggak salah semenjak kemarin kena yang namanya Velvet atau Giano ya. Pokoknya itulah, kalau nggak salah si Velvet teman-teman ya, baru mulai aku pasang seperti ini. Dan juga kalau untuk lampu UV ini biasanya aku matikan, itu kan aku biasanya kan kalau untuk dosing bakteri itu 2 sampai 3, kadang 3 hari sekali ya. Jadi setiap aku dosing, misalnya malam nih aku dosing jam 12 malam, itu biasanya aku matikan dulu teman-teman untuk lampu UV-nya. Jadi biasanya besok pagi lagi baru aku nyalakan kalau untuk saat pendosingan bakteri ya. Itu fungsinya supaya apa? Supaya ya saat pertama kali kita dosing bakteri kan itu otomatis kan bakteri nggak langsung nempel di bagian scaping atau rumbak atau pasir ya. Pasti mengambang di airnya ya. Yang ditakutkan adalah sebelum si bakteri itu sempat nempel, itu sudah terbunuh duluan sama si UV-nya teman-teman. Makanya biasanya aku matiin sekitar 6 jam. Makanya besok paginya itu baru aku mulai nyalakan lagi untuk UV-nya. Jadi seperti itu. Cuman ya kalau misalnya aku nggak dosing bakteri, itu biasanya selalu full aku nyalakan teman-teman. Nah, kalau ada yang tanya mengenai worth it tidaknya pakai lampu UV ini, setelah aku kemarin sempat sharing-sharing juga ya dengan teman-teman river yang bisa dibilang sudah senior di dunia periveran teman-teman. Mereka pakai UV itu cukup worth it teman-teman ya, karena juga selain mencegah ya kayak parasit-parasit kayak WS, Velvet, belum juga ada Dino. Itu mereka bilang sih itu cukup worth it teman-teman untuk mencegah, apalagi kalau untuk Dino ya. Kalau kalian biasanya kena Dino itu, kalau kata si senior kita itu wajib pakai UV teman-teman. Itu untuk membunuh si Dino itu tadi. Nah, kalau aku sendiri, apakah sudah merasakan perbedaannya? Ini aku masih belum merasakan perbedaannya pakai UV dengan enggak, teman-teman. Karena memang kalau untuk UV ini kan, aku pakai enggak sampai sebulan ya. Karena kan waktu aku awal pakai kemarin kan saat kena Velvet itu ya, kalau nggak salah. Nah, itu aku masih belum merasakan perbedaannya ya. Cuman nggak tahu nanti kalau misalnya sudah 6 bulan atau 1 tahun bahkan pakai UV seperti ini terus, mungkin nanti bakalan ketahuan teman-temannya perbedaannya. Karena memang sebelumnya aku memang jarang pakai UV, baru kali ini memang aku pakai UV teman-teman. Jadi seperti itu ya, tips mengenai penempatan ya, buat siapa kemarin Mas Gary ya yang nanya cara penempatan lampu UV yang baik ya. Usahakan yang penting jangan sampai kena rumah bakteri teman-teman. Jadi seperti itu. Dan semoga juga ini bisa bermanfaat juga ya buat kalian yang mencari informasi mengenai lampu UV, sistem penempatannya, dan mungkin siapa tahu juga ada dari kalian yang mencari referensi perbedaan lampu UV yang biasa dipakai untuk pencahayaan koral dengan lampu UV sterilisasi teman-teman. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini teman-teman. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like-nya ya. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Dan ya, buat kalian yang mungkin ada pertanyaan mengenai seputar akuarium laut, atau mungkin ada ide konten untuk nextnya, ya kalian bisa kasih saran aja atau komen aja di bawah teman-teman ya. Nanti aku akan coba balas, oke? Oke, aku akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman.